yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Wow. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Ternyata nggak berani ya. Datenginnya berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif akan sebutin satu persatu ya. Kebohongan, Pertama, guys, ya. kebohongan. Masih ingat ya? Nih ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Nah, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk tidak ada hoax. Kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Ini ya produknya ya. Oke. Produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Udah ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya, tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Berbahaya. Produk ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu, guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1 tahun setengah. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah-berubah. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya, bisa di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Jujur, Mas Nggak ya. ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ini yang produk Skin Devic yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab dan memang 10% merubah. Makanya Doktif berani berbicara karena Doktif memiliki bukti dari uji lab. Dokter mau tanya, ini soal kriptolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama SS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah bisa didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar di Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak, yang kemarin iya, kan Doktif masih dapat. Dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya Doktif lupa. Tapi pada saat itu Doktif memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat. Kasihan ya, rugi. Ya. Jadi ya Doktif harus ganti. Ditanggung gitu. sama dokternya. Dengan Doktif ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi Doktif lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga. Masih tapi dijual Doktif loh. bisa menjawab karena Doktif belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ayo bagi kalian, terutama para perempuan ya, yang suka pakai skincare, mulai sekarang kalian harus hati-hati. Sebelum kalian membeli, kalian harus pastikan produk tersebut aman. Nah, di video ini Doktif kembali mereview produk dari SS dan di situ ada kebohongan-kebohongan yang diduga dilakukan oleh SS, dibongkar kembali oleh Doktif pada saat press conference kemarin. Sempat juga dokter menantang mereka, berani nggak kalian kesini? Lagi rame nih, berani nggak?
Dan ternyata memang mereka nggak datang ke situ ya. Jadi cukup kemarin mereka sampai ngamuk-ngamuk, doktifnya diperkusi gitu ya. Dan kalian juga sudah melihat sendiri videonya. Ada 3 kebohongan yang diungkap oleh doktif, yaitu kebohongan dari SS. Yang pertama soal kandungan niacinamide yang katanya ada 9,7%. Di komposisinya itu bahkan wartawan sudah melihat langsung tidak ada kandungan niacinamide, tapi di etalasenya ada. Kemudian soal krim polosan yang warna hitam, itu tidak ada komposisinya, tidak ada expired date-nya. Nah, di sini mengungkap satu kebohongan lagi dari SS. Kata SS, produk ini terakhir dijual sekitar 2 tahun lalu. Tapi di podcastnya DRL, SS ini mengaku 1,5 tahun. Berarti ada perbedaan waktu di sini. Makanya kata dokter, kalian tahu kan kalau orang itu tidak jujur, tidak konsisten, hari ini bilang A, besok bilang B, itu tandanya apa? Kemudian dokter juga mereview 2 produk. Saya tidak mau sebutkan namanya. Nah, di situ ada kandungan niacinamide kalau tidak salah 10% ya. Dan memang betul kandungannya 10% di produknya. Dan ada juga satu produk yang berasal dari China. Di labelnya itu, di komposisinya ada tulisan 10% niacinamide. Dan ternyata setelah dicek lab, memang kandungannya segitu. Kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa dokter bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama reseller? Reseller, takut. Kenapa resellernya juga harus dokter lindungin? Kalian bisa melihat seandainya dokter kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller-reseller yang sudah menghubungi detektif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi. Dan di ruang mediasi, dokter inget banget. Oh, mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along panggil karena yang ada di ruang saksinya, mediasi, salah satu saksi. aja lah, Arif Afanda, dah sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Bopeng, mengatakan mengebuli dokter dengan muka Bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang bawa pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kicep katanya. Apa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari Suami SS. Suami SS. Dia berkata, saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Waduh. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Kolong ya? Betul. Press conference semalam itu benar-benar membuka dugaan kebohongan yang dilakukan oleh SS. Dan pastinya kita menantikan press conference yang juga akan dilakukan oleh SS. Dan katanya akan dilaksanakan besok hari Rabu. Nah, dari press conference SS, nanti kita bisa menyimpulkan berdasarkan pernyataan dari doktif dan juga SS. Nah, di sini ada 2 hal yang diungkapkan oleh doktif. Yang pertama terkait AA. Kalian sudah menonton kan waktu live itu bagaimana garangnya si AA menyerang doktif. Doktif dikatain Bopeng lah, dan pada saat dokter bilang ini kan Bopeng karena pakai masker terus setiap hari untuk merawat pasien COVID. Tapi di situ seakan-akan dia I don't care katanya. Saya tidak peduli wajahmu Bopeng karena pakai masker untuk menangani pasien COVID lah. Saya tidak peduli. Dan dia tetap terus untuk memanggil Bopeng ke doktifnya. Dan kata doktif pada saat berada di ruang mediasi, ekspresi dari AA ini berubah katanya. Yang tadinya garang gitu ya, semangat gitu ya, tiba-tiba berubah kicep. Entah apa sebabnya. Hanya dalam kurun waktu yang berdekatan, ekspresi wajahnya berubah. Katanya jadi kicep, menunduk seperti ini. Kemudian ada pernyataan dari suami SS yang membuat doktif ini ketakutan. Makanya doktif itu nggak berani untuk membuka siapa yang menjual produk yang direview oleh doktif ini. Kasih tahu saya, siapa resellernya. Besok saya akan berangkat ke Kalimantan ya. Saya akan bawa parang. Kalian tahu kan maksudnya apa? Bawa parang ke tempat resellernya. Untuk apa coba? Pakai parang lagi. Kan ini sudah tidak wajar. Sangat berbahaya
Jadi ini merupakan keputusan yang tepat menurut saya bagi Doktif untuk tidak membuka informasi terkait reseller tersebut.